Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Biaritona dengan NIM 0305222047 dari kelas Pendidikan Matematika 2. Di sini saya akan membahas mengenai definisi 4.1.4 untuk ujian tengah semester mata kuliah analisis real lanjut. Definisi 4.1.4. Nah, definisi ini menjelaskan mengenai fungsi yang memiliki limit di titik klasternya. Pada definisi ini ada beberapa informasi penting yang harus diketahui. Yang pertama, dikatakan bahwa ada himpunan A yang merupakan subset dari himpunan bilangan real. Kemudian, ada titik C yang merupakan titik klaster dari himpunan A. Kemudian, ada fungsi yang memetakan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan real. Nah, fungsi yang dimisalkan tadi akan memiliki limit L di titik C jika untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 akan terdapat delta yang lebih dari 0. Sedemikian sehingga jika X yang merupakan anggota dari A dan kondisi X itu memenuhi jarak antara X dan C-nya harus kurang dari delta dan lebih dari 0. Maka berlaku bahwa nilai fungsi f di X jaraknya dengan nilai limitnya harus kurang dari epsilon. Nah, definisi tersebut dapat digambarkan secara geometris. Karena ada himpunan A yang merupakan subset dari bilangan real, maka kita gambarkan terlebih dahulu garis bilangan realnya. Nah, ini merupakan garis bilangan real. Dan terdapat himpunan A dan terdapat titik C yang merupakan titik klaster dari A. Kemudian, ada dimisalkan lagi sebuah fungsi yang memetakan A ke real. Nah, artinya gambar yang kita buat harus terdapat dua sumbu karena ini merupakan sebuah fungsi. Sehingga ini adalah sumbu X-nya. Nah, dan ini merupakan sumbu Y-nya. Karena dimisalkan ada sebuah fungsi yang memetakan A ke real, maka kita misalkan fungsinya itu ini, fungsi f. F ini akan dikatakan mempunyai limit L di C jika kita dapat menarik atau menggambarkan L dengan cara menarik garis atau memetakan C ke sumbu Y. Nah, maka ini adalah L-nya. Nah, jadi L ini akan menjadi nilai limit dari fungsi f di titik klasternya yaitu C jika untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 akan terdapat delta yang lebih besar dari 0. Epsilon yang dimaksud letaknya ada di sumbu Y. Nah, epsilon ini ialah jarak yang menyebabkan persekitaran. Kita misalkan epsilonnya sebesar ini, di bawah juga ada epsilon sebesar ini. Sehingga di sini nilainya akan menjadi L ditambah epsilon dan di sini nilainya akan menjadi L dikurang epsilon. Nah, untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 artinya adalah epsilonnya ini bisa kita ubah-ubah nilainya. Nah, untuk setiap epsilon ini, ternyata ketika kita tarik garis di sini dari sumbu Y melalui fungsi fx, melalui fungsi f, ternyata kita juga akan menemukan persekitaran di titik C, seperti ini. Nah, kita menemukan persekitaran di titik C. Nah, yang inilah yang dinamakan dengan delta. Jadi, ini ialah deltanya. Dan ini juga deltanya. Sehingga titik yang di sini akan menjadi C minus delta dan yang di sini akan menjadi C plus delta. Jadi delta yang kita temukan ini berdasarkan epsilon yang telah kita tentukan. Sedemikian sehingga jika X anggota dari A, anggota dari A, yang mana X itu harus berada
yang mana X itu harus berbeda dengan titik klasternya. Jadi X itu berbeda dari C, tetapi X itu masuk ke dalam persekitaran delta. Nah, di sekitar sini. Maka X yang boleh kita pilih akan letaknya itu berada di sini. Letaknya itu berada di sini. Nah, misalkan ada X di sini. Ini X. Maka ketika kita tarik X ini, fungsi F harus berlaku bahwa nilai ini. Fungsi F harus berlaku seperti ini. Bahwa nilai F di X yang kita tentukan tadi jaraknya dengan L harus kurang dari epsilon, atau nilai fungsi F harus berada di daerah persekitaran epsilon di titik L, harus berada di persekitaran epsilon di sini di titik L. Nah, jadi kalau kita tarik seperti ini, ternyata Fx-nya itu berada di dalam persekitaran epsilon. Sini, bukan di luar dari epsilon. Nah, kalau hal ini terjadi, maka dikatakan F itu mempunyai limit di titik L. Limit di L yaitu mempunyai limit L yaitu di titik C. Oke, limit L yaitu di titik C. Nah, definisi ini menyebabkan jika L itu merupakan titik limit dari fungsi F pada titik klasternya yaitu C, maka dapat dikatakan F itu konvergen ke L pada C. Atau bisa dituliskan seperti ini. Namun, jika F tidak memiliki limit di titik klasternya, artinya ketika kita pilih X, maka nilai fungsi Fx-nya berada di luar persekitaran delta, maka dapat dikatakan F itu divergen pada C. Buktikan bahwa limit X menuju 2 dari X kuadrat dikurang 9 per X dikurang 3 sama dengan 5. Bukti, pada definisi 4.1.4 dimisalkan bahwa Fx sama dengan X kuadrat dikurang 9 per X dikurang 3. Untuk semua X elemen bilangan real akan ditunjukkan bahwa jika mutlak X dikurang 2 lebih kecil daripada delta lebih besar daripada 0, maka berlaku mutlak Fx dikurang 5 juga lebih kecil daripada epsilon. Bukti formal, untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 dapat dipilih delta sama dengan epsilon. Maka jika mutlak X dikurang 2 lebih kecil daripada epsilon dan lebih besar daripada 0, akan dipenuhi bentuk mutlak Fx dikurang 5 sama dengan mutlak X kuadrat dikurang 9 per X dikurang 3 dikurang 5. Dapat disederhanakan bentuknya menjadi mutlak X ditambah 3 dikali X dikurang 3 per X dikurang 3 dikurang 5. Sehingga hasilnya menjadi X kurang 3 ini dapat kita coret. Sehingga hasilnya menjadi mutlak X ditambah 3 dikurang 5 menjadi mutlak X dikurang 2. Nah, mutlak X dikurang 2 ini lebih kecil daripada delta, dan delta itu sama dengan epsilon. Maka Fx dikurang 5 lebih kecil daripada epsilon. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0, dapat dipilih delta sama dengan epsilon. Sedemikian sehingga jika X elemen A dan mutlak X dikurang 2 lebih kecil daripada delta dan lebih besar dari 0, maka berlaku mutlak Fx dikurang 5 juga lebih kecil daripada epsilon. Karena telah memenuhi definisi 4.1.4, maka terbukti bahwa untuk limit X menuju 2 dari X kuadrat dikurang 9 per X dikurang 3 sama dengan 5.